Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di program Antara Podcast di segmen Sentimen. Yeay. Jadi kalau kemarin segmennya itu lebih ke bicara soal masalah hidup yang lebih ke konyol, seru-seru. Di segmen ini kita akan bicara tentang isu-isu yang lebih serius, sedikit serius. Dan kita akan ditemani dengan narasumber kita, Sir Fikri. Halo, Assalamualaikum. Sir Fikri, jadi Sir Fikri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat sekali atau sehat saja? Sehat sekali, bahagia sekali juga. Ya. Tapi kenapa lambat tadi? Oh iya, kenapa lambat? Sejauh ini sampai dengan bulan Oktober, ya Sir taunya kalau ada program OSIS itu biasanya selalu karet. Jadi paling lambat juga nanti. Ternyata hari ini on time. Jadi wah, itu di luar ekspektasi. Terus juga yang datang di sini pengurus OSISnya tiba-tiba banyak. Biasanya kan cuman 3, 2, 1. Jadi itu. Ternyata Sir Fikri ini punya trust issue ya terhadap OSIS. Tidak Sir, kita tadi sudah datang lebih awal. Ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kan. Nah, Sir sudah tahu sekarang kita mau bicara tentang apa? Oh belum. Oke, jadi segmen ini kita akan bicara tentang isu-isu yang lagi panas-panasnya, mulai dari kesetaraan gender. Wow. Mulai dari kesetaraan gender, terus kedua kita bakal bicara tentang kebebasan berpendapat, dan yang ketiga kita akan bicara tentang politik identitas. Jadi sebelumnya kita harus kenal dulu kenapa Sir Fikri yang kita undang untuk membicarakan hal-hal ini. Backgroundnya Sir Fikri itu apa? Boleh dijelaskan ya Sir? Kalau backgroundnya sehari-hari berarti sebagai guru sejarah. Guru sejarah teman-teman. Cuman kalau berkaitan dengan isu-isu yang tadi itu ada kesetaraan gender, terus freedom of speech supaya agak-agak English ya. Kebebasan berpendapat ya, al-azhar banget ya. Terus dengan isu-isu politik identitas itu yang menjadi sasaran anak muda hari ini. Dan kemudian anak muda khususnya untuk siswa SMA Al-Azhar itu banyak mungkin ya banyak yang belum paham atau tergerus arus oleh tiga isu ini mungkin, tapi tidak semua. Jadi Sir, sementara kita podcast ini Sir mau diidentifikasi sebagai guru sejarah atau sebagai Sir Fikri personal untuk pendapat-pendapatnya nanti? Ya kalau guru sejarah berarti saat di kelas, berarti sekarang sebagai Fikri saja. Ya. Sir Fikri yang aktif organisasi di masa muda. Sekarang masih muda juga. Maaf. Oke, jadi Sir Fikri masih muda. Oke. Nah, langsung saja. Mungkin kita mulai dari isu yang paling pertama yang sangat panas sekarang tentang kesetaraan gender. Sir sudah dengar tidak isu mengenai wanita di Iran yang tewas karena pakaiannya yang dianggap tidak sesuai dengan aturan di sana? Kira-kira itu masuk di isu kesetaraan gender atau bagaimana? Ya, bagaimana menurut saya? Dengar sih enggak, tapi baca ya. Sempat baca beritanya itu tidak, kalau menurutnya saya itu tidak, karena di mana kesetaraan gender itu bukan soal gender atau jenis kelamin, tetapi ketika perempuan dan laki-laki tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal apapun. Apalagi misalnya ya cuman soal berpakaian. Itu bukan berarti kita mau bebas berpakaian, tidak, maksudnya berpakaian sesuai dengan adat dan istiadat atau budaya di sebuah negara. Jadi seperti itu. Jadi protes-protes yang dilakukan sekarang terhadap isu tersebut yang mengatakan bahwa Mahsa Amini almarhumah itu meninggal karena diperlakukan tidak adil karena tidak bisa memilih apa yang mau dia pakai. Itu menurut Sir tidak bukan begitu arahnya. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan atau memilih apa yang dia inginkan. Dia pakai juga. Iya, termasuk dengan apa yang dia pakai. Misalnya kalau misalnya mengganggu keamanan dan sebagainya, kematian itu bukan sebagai jalan terakhir untuk menghukum seseorang. Jadi hak dari Mahsa Amini ini
Sir mengakui bahwa itu terviolate atau sudah dihilangkan karena tidak dapat memilih apa yang dia lakukan dan berakhir meninggal. Ya bisa jadi. Atau mungkin di negaranya mereka sangat konsen terhadap pakaian. Okay. Dan salahnya beberapa kelompok perempuan itu mereka mungkin dalam tanda kutip melanggar aturan yang digunakan. Tetapi kalau untuk kebebasannya sendiri, kalau saya pikir bisa dikatakan sebagai kebebasan berekspresi tapi di tempat yang salah. Oh, di tempat yang salah. Jadi kesimpulan dari berita itu kira-kira apa yang bisa tersimpulkan? Jadi itu tetap dia mempunyai hak yang sama tapi tempatnya yang salah. Kalau haknya tetap sama tapi tempatnya yang salah. Jadi sebenarnya bagaimana Sir mendefinisikan kesetaraan gender itu sendiri? Jadi kesetaraan gender itu memang tidak bebas sebebas-bebasnya, tetapi ada juga batasan-batasannya. Batasan-batasannya itu bukan untuk membatasi haknya seorang perempuan atau haknya seorang laki-laki, bukan juga untuk merusak satu tatanan sistem. Itu bukan kesetaraan lagi, tapi kesetaraan itu gender di sini maksudnya ketika kita mendapat hak dan kesempatan yang sama dalam hal apapun. Misalnya begini, kayak kasus yang tadi, bisa misalnya si perempuannya dilarang, yang penting laki-lakinya juga dilarang untuk melakukan tindakan hal yang misalnya dalam tanda kutip negatif. Itu berarti sudah mencapai kesetaraan. Karena jangan sampai, karena ada di beberapa negara bahkan wilayah di Indonesia itu mohon maaf melarang perempuan untuk melakukan sesuatu tapi laki-lakinya diberikan kebebasan. Itu yang tidak setara. Ya, itu yang tidak setara. Kesetaraan yang seperti ini yang dimaksud. Nah, berarti Sir percaya adanya ideas tentang kesetaraan gender? Iya, percaya. Kalau di Al-Azhar sendiri nih, Sir, bagaimana sistem atau aturan-aturan memperlakukan siswanya? Apakah kesetaraan gender ini sudah diaplikasikan dengan maksimal atau bagaimana? Ya, kalau yang saya lihat pertama dari guru dulu. Kalau kesetaraan gender sangat-sangat terapresiasi dengan baik untuk guru atau untuk tenaga pendidik di SMA Al-Azhar, di lingkungan Yayasan Al-Azhar, baik di SD, SMP maupun di SMA. Jadi tidak ada pembatasan atau pembedaan hanya karena si ini perempuan, si ini laki-laki. Jadi setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, mulai kalau untuk semuanya. Kemudian kalau untuk siswanya juga sampai hari ini bisa dibilang sangat-sangat setara sekali. Dan SMA Al-Azhar memang tidak secara terbuka mengatakan, oh ya kami ini sekolah yang pro terhadap kesetaraan gender, tapi dibuktikan dengan prakteknya sehari-hari. Walaupun misalnya perempuan tidak bisa jadi imam sholat misalnya, itu bertentangan dengan agama. Itu memang tidak boleh, ya. Jadi itu kesetaraan gender di sini maksudnya setiap perempuan berhak masuk organisasi, berhak ikut lomba, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Nah, kesempatan dalam berorganisasi. Nah, ini yang sedikit problematik nih, Sir. Karena kayak banyak sekali laporan dan kayak keluhan dari siswa perempuan itu sendiri. Katanya kenapa perempuan tidak boleh mencalonkan jadi ketua OSIS dan MPK. Apakah itu betul? Kalau sejauh ini kayaknya tidak betul. Yang pertama, kalau itu tidak boleh, ya mungkin Intan tidak bisa jadi wakil ketua OSIS misalnya. Nah, tapi kan Intan wakil ketua OSIS. Iya, berarti dia bisa mencalonkan. Ya, tidak jadi ketua tadi. Iya. Mungkin di periode berikutnya siapa tahu ada perempuan yang mau maju misalnya, ya silakan begitu. Maksudnya sekolah itu selalu memfasilitasi mau laki-laki atau perempuan, yang penting menjalankan program dan taat pada aturan sekolah. Berarti sebenarnya ada kesempatan ini. Ada, cuma selalu belum ada saja yang mendaftar jadi ketua OSIS terus perempuan. Terus itu juga mungkin isu itu digunakan untuk mematikan peran perempuan. Misalnya begini, Arifah misalnya mau mencalonkan, terus Arifah punya masa yang banyak, masa yang besar. Jadi misalnya, terus calon yang lain misalnya Sobira untuk mematikan politiknya Arifah, perempuan tidak boleh mencalonkan dan sebagainya karena kita harus mementingkan laki-laki dan sebagainya. Padahal sebenarnya bisa. Jadi itu strategi jahat saja itu yang mengatakan. Yang digunakan untuk mematikan keinginan perempuan untuk mencalonkan. Iya. Berarti teman-teman semua, rumor yang tentang perempuan tidak boleh mencalonkan jadi ketua OSIS itu salah. Sir Fikri yang bilang. Di periode berikutnya, Sir tunggu calon dari perempuan. Jadi semua
Filza, boleh kayaknya mencalonkan Filza. Waduh, langsung ditembak Oke. orangnya. Nah, lastly nih Sar, Oke. menurutnya Sar, kenapa kita sebagai siswa, sebagai penonton semuanya harus percaya pada prinsip kesetaraan gender? Apa sebenarnya dampak dari kita percaya pada prinsip ini dan bagaimana kita memanifestasikan itu kepada Oke, di luar dari kodrat laki-laki dan perempuan, tugas dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, tapi di banyak sisi kita harus melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu bukan hanya soal beda jenis kelamin, tapi memiliki peran yang sama dalam hal apapun. Misalnya bersekolah, pendidikan, terus mengekspresikan dirinya misalnya, tapi bukan hal-hal yang negatif, bukan mengekspresikan misalnya bentuk fisiknya, tidak, tapi apa saja yang bisa diekspresikan tapi mengarah pada hal-hal yang positif. Misalnya kalau tidak misalnya di SMA Al-Azhar tidak ada kesetaraan gender misalnya, kita tidak akan melihat tim debat 5 orang perempuan 1 orang laki-laki misalnya, ya kan? Berarti sudah ada. Bahkan kalau mau menuntut harus sesama, berarti 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, kan? Tapi tidak seperti itu. Jadi sekolah kita alhamdulillah sangat memfasilitasi, sangat terbuka soal kesetaraan gender, walaupun kita tetap mengerti dengan tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sir sendiri apa saja nilai-nilai kesetaraan yang sudah Sir aplikasikan? Waduh. Apakah Sir punya saudara perempuan? Iya, Sir 2 bersaudara, yang satunya perempuan. Kira-kira Sir di rumah itu bagi tugas sebagai orang yang percaya prinsip kesetaraan gender itu ada bagaimana Sir? Misalnya Sir kalau habis makan cuci piring sendiri. Tidak suruh yang perempuan harus cuci piring. Tidak begitu. Kita sangat punya tanggung progresif jawab. teman-teman. Iya. Adiknya Sir pernah bonceng Sir ketika Sir sakit mau ke dokter misalnya. Tidak harus laki-laki yang bawa motor, perempuan juga bisa. Ya, jadi itu bentuk yang harus kita bangun dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah. Terakhir. Bagaimana pendapatnya Sir tentang laki-laki yang sering bilang kayak mereka minder kalau misalnya punya pasangan yang lebih tinggi itu pendidikannya daripada dia? Ini bisa. Iya. Maksudnya pasangan yang sudah sah kayak maksudnya. Ini stigma, pasangan yang sudah sah, stigma yang di masyarakat. Waduh. Bukan pacaran ya teman-teman. Pacaran tidak boleh. Pacaran di Al-Azhar tidak boleh. Tidak boleh ya. Trigger warning. Stigmanya berarti si laki-laki yang pertama masih terkungkung oleh pemikiran patriarki. Patriarki yang perempuan laki-laki harus lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Padahal misalnya kau sudah bersyukur begitu, perempuan yang lebih tinggi derajatnya misalnya dari segi pendidikan mau sama kau. Betul sekali. Berarti harus banyak-banyak bersyukur. Iya, harus banyak-banyak bersyukur dan harus banyak-banyak menerima, belajar tentang kesetaraan gender dari diri sendiri juga. Jadi jangan banyak menuntut ke orang lain sementara kita sendiri tidak seperti itu. Karena ada begini, ini kasus teman-teman. Oke. Apa tuh? Temannya Sir, dia sekolahnya di mengajar di SMA di luar lah, di luar. Tapi bukan di SMA, bukan. Kan high school. Jadi dia begini, temannya Sir ini perempuan, dia menuntut untuk saya ini seorang dia punya pacar, tapi tidak dicontoh ya. Jangan pacarannya. Ya. Sekali lagi. Ya. Mereka pacaran dari kuliah terus sudah masing-masing kerja dan dia bilang sama pacarnya si cowok ini, dia bilang, saya sekarang menunggu apakah pacarku mau melamar saya atau tidak. Itu kalau menurutnya Sir kayak harusnya kau tidak dalam mengatakan posisi menunggu misalnya. Jadi kamu kalau sama-sama saling mencintai misalnya sama-sama berusaha lah. Karena kau bukan putri raja yang duduk untuk menunggu untuk ditemukan. Kau siapa begitu? Jadi kalau sama-sama berjuang sama-sama begitu. Jadi maksudnya gitu. Sir nilai kesetaraan di sini dari situ juga harus berjuang, dibangun. jangan jadi perempuan tuh jangan cuma menunggu, berjuang juga. Karena kita setara. Kan, Kau tidak tahu susahnya laki-laki bagaimana misalnya seperti kayaknya itu. ini dari hati bukan sekali ya. Saya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang nilai kesetaraan di bidang pendidikan, di lingkungan Al-Azhar sendiri, bagaimana Sir Fikri sendiri mengaplikasikannya. Nah, di relationship juga. Jadi mungkin my relationship, yes. Jadi mungkin kita mau dengar
untuk penutup, bagaimana apa pesan-pesannya Sir tentang apa pesan-pesannya Sir kepada pendengar dan penonton mengenai kesetaraan gender ini? Oke, pesan sebenarnya bukan pesan tapi ajakan sebenarnya. Jadi oh ya, pertama dulu kenapa Sir sangat concern dengan kesetaraan gender? Karena itu apa ya? Sebenarnya tidak perlu dipublis sih. Itu jadi bahan tugas akhirnya Sir sih untuk tidak di lingkungan Al-Azhar. Jadi Sir tertarik dengan kesetaraan gender dan Sir lihat bahwa di Al-Azhar itu, Yayasan Al-Azhar, kita sangat concern terhadap itu. Jadi kenapa tidak Sir aplikasikan dalam bentuk tulisan tugas akhir untuk program studi Magister Pendidikan Sejarah. Jadi Sir mau sudah sementara jalan, sudah sementara dicoret-coret, dirobe-robe. Jadi kita ini membantu Sir ya? Tidak membantu, tapi Sir mau berbagi. Apa yang Sir tidak cukup hanya melalui tulisan yang dibaca oleh dosen, tapi Sir merasa bahwa kenapa tidak kita bagi atau Sir bagi kepada siswa bahwa kita perlu concern terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, ajakannya seperti apa? Misalnya mulai dari diri sendiri, begitu. Tidak boleh lagi misalnya menjudge bahwa perempuan itu selalu rendah atau di bawah. Begitu juga kayak perempuan juga tidak boleh karena dia lebih pintar, dia lebih tinggi pendidikannya misalnya, terus dia menjudge orang lain dan sebagainya. Atau laki-laki seperti itu. Jadi intinya mulai dari diri sendiri. Jadi jangan menjudge sesama gender, perlakukan orang sebagai as human being saja, sesama manusia punya kesempatan yang sama. Untuk mengakhiri segmen kesetaraan gender ini, mari kita doakan Sir Fikri punya studi bisa bagus hasilnya. Amin. Nah, mungkin ini saja untuk segmen kesetaraan gender. Semoga teman-teman semua bisa mengambil yang baiknya dan membuang yang buruknya. Dadah. Segmen 2 kita akan membahas tentang freedom of speech. Jeng. Oke, brief konteks di sini. Nah, kita kan hidup di eranya Pak Jokowi nih, Sir. Yes. Nah, eranya Pak Jokowi itu sendiri diglorifikasi dengan katanya sudah sangat bebas untuk memberikan pendapat, masukan, kritik dan segala macam itu bebas. Pokoknya ngomong apapun bebas. Beda dengan eranya Pak Harto yang kayak kalau misalnya kita sedikit mengkritik pemerintah tiba-tiba hilang, tiba-tiba kembali dengan kondisi yang mengenaskan. Tapi belakangan ini Sir, banyak sekali fenomena yang sudah semakin mirip dengan fenomena Pak Harto, dimana kayak banyak orang-orang yang punya pendapat yang berbeda dengan pemerintah tiba-tiba disiram air keras. Tiba-tiba mic-nya dimatikan di sidang. WK. Nah, menurut Sir sendiri bagaimana era ini? Apakah masih aman untuk kita sebagai masyarakat berpendapat atau bagaimana? Yang pertama yang Sir harusnya bertanya, presiden siapa yang tidak membungkam masyarakatnya? Iya, keren banget. That's the question. Betul sih. Setelah dipikir-pikir. Iya sih. Siapa? Gus Dur, Megawati, SBY. Ya, mudah-mudahan kita tidak hilang setelah ini. Ya. Tolong. Cukup dia saja yang hilang. Tidak. Oke? Oke. Oke, jadi kalau mau dilihat eranya, jadi biasanya kita diminta tapi diajarkan untuk silakan menyampaikan pendapat. Nah, silahkan menyampaikan pendapat. Tapi misalnya kalau pendapatnya kita itu bukan salah tapi merujuk pada sebuah kebenaran, itu biasanya kita diminta untuk dibungkam. Bukan lagi diminta tapi dipaksa untuk dibungkam. Kalau kita apa yang kita sampaikan itu benar. Makanya di negara Indonesia yang sangat indah ini, di daerah mana sih yang bisa menyampaikan pendapat secara benar? Pastikan tidak ada. Jadi sebenarnya yang glorifikasi kayak bebas berpendapat, terus yang kayak demokrasi yang ideal itu tidak betul-betul ada. Iya, kayaknya tidak ada, bukan kayaknya. Tidak ada, karena tadi Arifah membuka segmen ini dengan katanya, berarti katanya sesuatu yang dimulai dari katanya berarti itu tidak pernah ada. Dan
permasalahan ini sebenarnya bukan lagi apa ya? Bukan lagi di tataran atas, tapi sudah masuk ke tataran bawah misalnya. Atau Sir, ini mungkin harapannya. Jadi Iya. kita sementara jalan ke sana atau Iya. betul-betul tidak ada harapan sama sekali. Bagaimana menurut Sir? Tapi jalan ke sana masa sudah 77 tahun jalan ke sana terus. Kan tidak. Betul tidak juga tidak ini. sih. Jadi Tapi progresnya ada. menurut Arifa ada atau tidak? Sir, ditanya. Kalau saya sih tidak. Maksudnya kita apa ya? Mengkritik itu kan banyak cara, misalnya lewat tulisan, ya kan? Betul. Atau lewat mungkin lewat podcast seperti ini juga kalau kita mengkritik. Tapi kan kita ini bukan mengkritik ya. Kita hanya Quote unquote. ya menjalankan program OSIS. Ya, jadi tidak ada. Jadi atau lewat demonstrasi, tapi Oke. mau dengan cara apapun, misalnya kayak demonstrasi itu yang paling besar dan paling nyata untuk menyampaikan aspirasi. Tapi apakah didengar? Ya, that's Tidak. the question. Ya, kan tidak. Tapi mau didengar atau tidak, kita harus tetap berbicara lewat sosial media. Sir, mungkin ya, Sir selalu menulis apa-apa yang ada menjadi keresahan bagi Sir di Instagram, misalnya tentang pemerintah, tentang hal-hal yang sangat sensitif, sensitif. Sensitif. Jadi itu di Sir tulis. Tapi mungkin misalnya, tapi itu tidak ada yang baca, pemerintah tidak ada yang baca. Kita kembali, Oke. memangnya kita tahu doa yang mana doa yang tahun berapa yang dikabulkan Iya, hari ini kan kita betul tidak tahu. juga Jadi sih. ya berdoa saja atau mengkritik saja. Mungkin suatu saat kita akan didengar atau akan dibaca atau mungkin kitanya yang hilang. Jadi antara dua itu ya, bisa Ya. jadi dibaca, bisa jadi Jadi tidak, tapi yang penting kita mengkritik dulu. Kita harus sampaikan dulu apa yang menjadi keresahannya kita. Makanya saya mengapresiasi orang yang demonstrasi. Oke. Mereka walaupun panas-panasan misalnya tidak didengar, tapi mereka tetap turun ke jalan. Seperti itu. sebenarnya Sir, apakah ada parameter untuk membuat kritikan yang baik supaya potensi untuk didengarkan pemerintah itu lebih besar? Atau sama sekali yang kayak ya kritik apapun sama saja? Sebenarnya Mau bukan didengar, oke. Bukan parameter dari cara dalam undang-undang kan sudah jelas untuk menyampaikan pendapat lewat mimbar bebas, lewat tulisan juga atau lewat video dan sebagainya Oke. dan demonstrasi. Itu sudah ada parameternya. Cuman yang tidak ada hasilnya adalah apa yang dikritik itu diperbaharui atau tidak. Oke. Itu yang membuat kayak orang jadi malas untuk mengkritik. Karena apa kita kritik paling tidak didengar juga. Iya. Misalnya 260 juta orang Indonesia berpikir seperti itu, terus siapa yang mau mengkritik pemerintah? Betul juga Jadi sih. tidak apa-apa kita mengkritik terus saja, walaupun misalnya kita tidak di-follow sama Pak Jokowi misalnya, kita tidak di-follow sama pejabat-pejabat negara, kita tidak dibaca sama sekali, tapi sejarah akan mencatat selama kita hidup kita pernah berbicara tentang kebenaran. Keren ya? Tapi Sir, takutnya kalau misalnya kita tetap mengkritik, tiba-tiba kita masuk penjara. Maksudnya kan sekarang itu ada yang kayak undang-undang itu Ya, lah. iya. Yang- Nah, makanya kadang juga masyarakat Indonesia tidak bisa membedakan mana yang mana kritikan, mana Mana hinaan. hinaan. Ya. Oke. Jadi mengkritik itu begini. Jadi perbedaan antara mengkritik dan menghina begini. Kalau kita mengkritik, kita sampaikan. Mau didengar atau tidak, mau dilakukan atau tidak, ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kalau mau diulang-ulang, ya diulang-ulang. Oke. Sampai misalnya masalah itu selesai. Tapi jangan sampai memaksa. Nah, memaksa kemudian menghalalkan segala cara itu yang salah dari sebuah kebebasan menyampaikan pendapat. Oke. Kalau Sir sendiri pernah tidak Sir mengkritik pemerintah? Kayak kalau pernah lewat apa? Oke, kalau sampai sekarang sih masih. Misalnya kalau dulu mungkin ikut sama-sama kita demonstrasi. Sir ini itu berarti ya pernah. yang aktif-aktif. Ya, jadi Demo. mahasiswa tidak pernah demonstrasi. Ya, sudah bagus. Oke. Mungkin dia mengkritik dengan cara yang lain. Oh iya, lebih Mungkin soft approach Ya, daripada hard approach. atau bukan tidak kelihatan. Oh, iya. Nah, terus sampai sekarang mengkritik misalnya lewat media sosial yang saya punya, misalnya lewat apa ya? Kalau Twitter sih tidak, itu untuk membaca berita saja. Apa ini sarkas ya? Ya, itu tidak. Paling lewat Instagram itu biasanya supaya dibaca oleh semua orang bahwa oh yo ini kita punya masalah, dan biasa ada feedbacknya dari siswa atau dari orang lain Oke. tentang masalah yang sama. Secara eksplisit atau ineksplisit? Atau ada jokes-jokes yang biasa ditambahkan Ada sih supaya tidak jokes-jokes ditangkap? yang bisa ditambahkan untuk mengelabui. Tapi sampai sekarang aman? Sampai Tidak sekarang alhamdulillah masih aman. Tahu lah kalau setelah ini ya.
Ya karena biasanya kalau ada di internet kan, misalnya kita bebas berekspresi, ada yang komen biasanya kayak masih hidup bang, aman bang. Itu membuktikan kalau misalnya memang potensi untuk hilang ada sebenarnya. Berarti masyarakat sudah tahu bahwa ada potensi untuk itu, ada potensi untuk itu. Tapi yang penting kita selalu mengikuti jalur atau rules yang baik, menyampaikan pendapat kitanya baik dan sesuai arahnya. Itu sepertinya apa ya? Sudah baik. Atau hal lain misalnya begini, kita menyampaikan atau mengkritik satu orang atau satu lembaga, itu kita harus tahu arahnya atau jalannya kemana. Maksudnya Sir, kita mau tujuannya kita tuh jelas kayak apa tujuannya yang kita... misalnya begini, Sir punya teman, dia mengajar di sekolahnya temannya itu saja ya dari SMA. Temannya Sir cuma di Jakarta, cuma dia. Ya. Temannya Sir ini punya murid, mereka sholat Jumat di luar dari sekolahnya. Itu dia. Nah, itu. Oke. Jadi ya namanya siswa, tapi Sir tidak benarkan juga ya. Ya apa yang diceritakan. Ya, mereka tidak menyimak khutbah Jumat dengan baik. Jadi ada satu orang, bisa dikatakan influencer dari Jakarta, sangat-sangat terkenal. Itu pencetus Jakarta Fashion Week kalau tidak salah ya. Iya. Itu yang buat apa zebra cross dan sebagainya. Ya. Bukan dia yang buat zebra cross, dia maksudnya memanfaatkan idenya. Zebra cross. Dia yang memanfaatkan. Tahu, punya teman juga. Oh iya, oke. Jadi ini relate soalnya. Jadi caranya untuk menyampaikan kritikan itu kalau menurutnya Sir dalam tanda kutip itu agak salah. Tidak bijak. Tidak ya, maksudnya misalnya mungkin si anak-anak temannya Sir ini ditegur dulu. Ya, harusnya atau kalau sudah ditegur tidak diindahkan, ya diancam mungkin bisa. Ya, ini tapi misalnya kalau katanya temannya Sir, dia mengambil videonya diam-diam seperti itu. Terus tidak ditegur dulu, tidak berdiskusi, dan menurut murid temannya Sir juga di situ itu mereka apa yang berbicara atau yang ngobrol pada saat berbicara pada saat dari Jakarta ya kan dari Jakarta kan berbicara pada saat apa khutbah itu banyak dari kelompok-kelompok yang lain, tapi kenapa yang disampaikan hanya ke salah satu institusi, misalnya institusi yang tempat temannya Sir itu bekerja. Jadi kayaknya ada miskonsepsi tentang bagaimana cara menyampaikan pendapat. Kayaknya tidak seperti itu. Berarti ini bukan membenarkan, tidak mendengarkan khutbah, tapi walaupun si anak-anaknya tetap juga salah, mereka salah. Ini kasus ya, tapi di SMA Al Azhar yang sangat kita banggakan ini, mudah-mudahan tidak bakalan terjadi hal-hal yang seperti itu. Amin ya Allah, amin teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Sir, situasi-situasi seperti apa yang serasa orang-orang anak muda seperti kita ini harus mengeluarkan pendapat supaya resultnya baik dari pemerintah? Situasi yang seperti apa? Yang pertama ya kita tidak harus terlibat di pemerintahan untuk tahu masalah pemerintahan. Justru yang di luar pemerintahan yang tahu. Nah, jadi kita yang di luar itu kan kita tahu, kita bisa lihat, oh ya dari luar itu yang salah di dalam, ya, walaupun tidak sepenuhnya yang salah seperti itu misalnya. Jadi kita harus terlibat, harus aktif, misalnya mengawal program-program pemerintah. Itu tugasnya kita sebenarnya. Kita sebenarnya punya tugas tersendiri, bukan cuma pemerintah. Jadi tugasnya kita itu bukan cuma memilih pejabat di eksekutif dan legislatif. Setelah itu nanti ketemu lagi 5 tahun akan datang. Tidak begitu. Itu adalah masyarakat yang tidak baik. Kalau menurutnya Sir. Jadi selama 5 tahun itu tugasnya ya mengawal jalannya pemerintahan, mendukung kalau ada yang baik, mengkritisi kalau ada yang kurang baik. Tapi Sir, masalahnya sekarang ini politik itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat rumit, sangat susah untuk diikuti. Jadi kayak anak-anak muda itu tidak punya kayak insentif untuk baca tentang politik. Kira-kira apa yang sebenarnya bisa kita menjadikan insentif sebagai kita anak muda untuk baca? Kayak apa sih sebenarnya yang menarik dari pemerintahan yang bisa sebenarnya anak muda itu relevan-relevan aja sih. Jadi apa yang menarik? Yang menarik bahwa kita peduli terhadap bangsa ini, itu yang menarik. Jadi bukan nanti kayak misalnya yang tinggal di Jawa saja atau yang tinggal di Jakarta yang punya tugas untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Nah, sementara pemerintahan mengatur kita juga di sini. Selagi kita diatur oleh seseorang atau sekelompok orang, kita berhak untuk mengawal dan mengkritisi mereka. Jadi sosial kontrak gitu. Iya.
dan itu ada supaya ada feedbacknya. Jadi pemerintah Ya. tidak cuman kayak oh ya 5 tahun lagi saya akan dipilih lagi oleh masyarakat dan sebagainya, tapi harus ikut terlibat. Jadi anak muda atau pemuda hari ini harus terlibat dalam mengawal jalannya pemerintahan, walaupun toh pada akhirnya kita tidak masuk dalam pemerintahan, karena sebaik-baiknya masyarakat adalah masyarakat yang berada di luar pemerintahan. Kalau menurut Nasir seperti itu. Dan ini juga Supaya lebih kritikan, objektif gitu. ya lebih ya. Kritikannya Nasir juga buat anak muda yang merasa kayak saya tidak tertarik dengan politik. Tidak relevan. Ya, karena tidak Jelek. berat nantilah kayak setua. Tapi hal-hal yang harusnya tidak diperdebatkan, mereka perdebatkan. Iya, betul. Misalnya soal selera kopi misalnya. Itu kan tidak perlu diperdebatkan. Arifah misalnya sukanya AM, ya. Saya sukanya jenis kopi yang lain. Itu tidak perlu diperdebatkan. Ada hal-hal urgent yang harus kita perdebatkan soal negara ini. Itu yang harus kita concern sebenarnya. Itu contoh saja. Tapi terima kasih. Tapi ini membuat anak-anak jadi kritis, Sar. Kayak kenapa kita harus pilih? Iya, kenapa? Tapi yang salah adalah Dipancing. tidak dilanjutkan sampai ke atas begitu. Oke, Jadi cuma betul, berhenti betul. di tataran bawah. Jadi kayak membuat satu kelompok. Oh iya, kita di kelompok 1, mereka Betul, di kelompok 2, tapi tidak bersatu untuk mengkritisi ada yang lebih penting urgent. daripada ya. Betul Betul sekali. kan? Iya. Jadi mungkin kita mau pindah segmen sih, Sar. Tapi sebelum segmen pindah, kita harus menyimpulkan dulu. Jadi dan memberikan suatu ajakan. Mungkin Sar yang akan berikan ajakan untuk anak muda untuk berkontribusi langsung pada berpendapat secara sehat dan baik. Ya, oke. Jadi kalau menurutnya Sir, ya sebagai anak muda juga yang manusia yang masih muda juga mengajak manusia yang masih muda yang lainnya untuk ikut terlibat dalam misalnya kalian di samping belajar menjadi siswa, belajar mata pelajaran atau jadi mahasiswa belajar mata kuliah. Jadi kita juga harus peduli terhadap bagaimana situasi bangsa ini. Bukannya nanti misalnya nanti naiknya harga BBM baru kita berdemo. Betul. Jadi jangan nanti cuma isu-isu yang besar. Ada isu-isu yang kecil tapi tidak dimunculkan oleh media. Itu yang harusnya kita kritisi itu kita tidak ungkap sebagai suatu yang harus dikritisi. Jadi mari kita lebih terbuka dalam hal menyampaikan kebebasan pendapat. Terus kita juga harus harus tahu batasannya, mana ranah untuk mengkritik, mana ranah sudah menghina misalnya. Karena anak-anak muda sekarang juga kalau menurut Nasir sudah tidak tahu mana tempat untuk menghina ya, mana tempat untuk mengkritik ya. Akhirnya kita hanya terkontaminasi pada hal-hal yang seperti itu semua. Habis waktu padahal ada hal-hal yang lebih besar yang bisa kita lakukan. Jadi itu harapan dan ajakannya, Sir. Mulai dari mana tuh, Sar? Dari baca berita kayaknya ya? Ya dari bukan ya baca berita, anak-anak muda kita sekarang sudah lebih baik. Maksudnya sudah tahu berita literasi. Cuman lihat sumbernya yang kredibel, yang kalau istilah dari Arifah yang valid ya atau tidak ya. Valid. Ya, jadi itu harus bisa dibedakan. Apa, Sar? Maksudnya yang kayak sumber-sumber yang bisa terpercaya. Ya. Kira-kira Sar mau kasih supaya teman-teman kita bisa langsung cek habis video ini. Waduh. Jadi sumber-sumber yang terpercaya itu misalnya sumber-sumber yang sejauh ini netral, dan media-media yang netral itu biasanya dibungkam oleh pemerintah. Yang mana itu, Sar? Ya, sorry, ada di HP-nya Sir. Ya. Kalau dibungkam kita lihat di mana? Itu biasanya dikritisi biasanya. Salah satu contoh platform media yang bisa, ini bukan promosi ya. Misalnya ada media yang netral itu misalnya narasi itu netral. Tapi kalau media-media yang lain, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan, itu sudah lebih kepada pro terhadap pemerintah. Jadi tidak berani memberitakan yang jelek-jelek dari pemerintah yang harusnya diketahui oleh masyarakat. Sebagai sumber referensi. Itu saja sih teman-teman di segmen Freedom of Speech. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Kita sudah sampai di segmen 3 episode kali ini. Nah, segmen ini sedikit lebih serius lagi daripada segmen-segmen sebelumnya, karena akan membahas tentang politik yang sedikit lebih rumit. Takut. Oke. Nah, sebelum itu sedikit konteks nih teman-teman semua supaya kita bisa relate dengan topik kali ini. Jadi belakangan ini, Sar, berita-berita terus yang kayak orang-orang semua sudah mulai berbincang tentang pemilu tahun 2024. Nah,
masing-masing partai politik seperti PDIP, partai-partai besar lainnya maupun kecil sudah mengeluarkan jagoan-jagoannya. Nah, contohnya kayak PDIP sudah mulai menggembor-gemborkan dan mempromosikan Puan Maharani. Contohnya di Basuki Rahmat sudah mulai besar sekali dia punya baliho. Nah, ditambah lagi di kota-kota lain Puan punya slogan yang sangat identik yang explicitly saying kalau misalnya dia cucunya Soekarno. Nah, kalau kata orang sih ini bentuk politik identitas. Jadi pertanyaannya, Sir, apa sih politik identitas itu? Oke, jadi politik identitas itu awalnya di Indonesia itu adalah untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu. Jadi cara sebuah kelompok atau sekelompok orang itu untuk tampil dalam dunia politik itu mereka membawa identitasnya mereka sendiri. Nah, tapi sebenarnya politik identitas itu baik. Misalnya pada saat melawan Belanda, Jepang, identitas kita adalah sebagai bangsa yang terjajah. Jadi kita atas dasar sebagai bangsa yang terjajah itu identitasnya kita. Nah, setelah merdeka dari sini masalahnya. Jadi masing-masing ideologi itu, masing-masing partai politik itu menampilkan identitasnya. Misalnya dulu itu ada namanya Nasakom. Jadi ada golongan nasionalis, agama dan komunis. Nah, ketika komunis dinonaktifkan atau dibasmi, maka hanya menyisakan politik identitas antara golongan nasionalis dan agama. Itu yang terus misalnya walaupun tidak bisa disatukan, tapi tidak bisa juga menjadi pembeda bahwa di Indonesia itu ada nasionalis dan ada agama. Jadi kenapa tidak berjalan bersama-sama untuk membangun Indonesia? Jadi walaupun sampai sekarang pun ada partai yang mengatasnamakan dia golongan nasionalis, ada partai yang mengatasnamakan dia golongan agama, seperti itu. Selain dari agama, terus ideologi nasionalis itu sendiri, seberapa jauh cakupan dari identitas politik ini? Karena sampai kayak darah, terus ras, terus yang kayak kepercayaan itu juga kan masuk di politik identitas. Jadi seberapa jauh? Jadi apa saja? Jadi setelah belum selesai masalah nasionalis dan agama, muncul lagi politik identitas atas dasar misalnya ras, kemudian suku, daerah misalnya, atau slogan yang selama ini kita terima bahwa tidak bakalan ada presiden dari luar Jawa misalnya. Itu kan politik identitas yang mengkultuskan bahwa presiden itu harus berasal dari Jawa, kecuali Pak Habibie misalnya, walaupun dia ibunya berdarah Jawa juga. Nah, jadi itu semakin kesini malah semakin menonjolkan identitas suku atau ras di masing-masing daerah di Indonesia, seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya politik identitas itu baik, tapi semakin kesini semakin buruk. Semakin setelah 77 tahun kita merdeka, malah jatuhnya itu semakin memperkuat identitas masing-masing atau lebih mengeksklusifkan satu identitas, satu suku atau ras yang harusnya tidak boleh seperti itu, tetapi tujuannya sama, yaitu membangun Indonesia, seperti itu. Tapi Sir, bukannya ini sebenarnya inline sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika, maksudnya setiap parpol yang interestnya beda-beda itu merepresentasikan tiap-tiap suku. Apakah menjadi eksklusif di tiap-tiap politik identitas ini sesuatu yang buruk? Tidak buruk, tapi yang salah adalah dari berbeda-beda itu kemudian menjadi jurang pemisah. Yang harusnya perbedaan itu bukan sebagai jurang pemisah, tapi menjadi cara untuk bersatu. Itu yang salah diterapkan selama ini. Jadi kayak misalnya contohnya misalnya suku, suku. Kita mengidentitas suku. Jadi misalnya jangan pilih si A karena dia bukan suku asli di daerah tertentu. Itu kan bagian dari cara yang salah untuk mengekspresikan politik identitas tertentu. Kayak kemarin juga kasusnya siapa Sir yang agamanya beda terus orang-orang apakah itu masuk politik identitas juga Sir? Agama bisa. Apalagi agama itu sangat sentimen sekali untuk, karena persoalan politik jangan bawa agama begitu. Jadi agama itu hanya sebagai alat pemersatu untuk cara kita untuk menyampaikan aspirasi lewat politik, bukan menjadi jurang pemisah seperti itu, ya. Kita lanjut, Sir. Apakah menurut Sir politik identitas itu strategi yang benar? Karena sebenarnya kalau dianalisis lebih dalam nih, Sir, ini sebenarnya kayak the moment orang-orang menggunakan strategi, kayak misalnya di tahun 2019 Pak Jokowi
pakai identitas politik Islam dengan melakukan pendekatan pada ulama-ulama terus Islam. Maksudnya kalau misalnya dianalisis lebih dalam, ini kan bentuk sama dengan konsep munafik atau menjilat. Karena yang kayak cuma di satu momen tersebut dia melakukan suatu aksi seperti itu. Iya. Itu apa ya? Salah satu cara politisi untuk mendapatkan suara. Makanya yang salah dengan sistem politik kita adalah maksudnya diperbolehkan untuk menghalalkan diperbolehkan untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Oke, kita berangkat dari bawah dulu. Politik misalnya. Jadi sebelum bicara politik identitas, kita harus tahu bahwa dalam politik itu sudah sering misalnya kan sampaikan bahwa tidak ada misalnya teman abadi atau yang ada cuma teman kepentingan. Pada 2019 kepentingannya adalah bagaimana menyatukan antara golongan nasionalis yang diwakili oleh PDIP misalnya. Nggak apa-apa sebut partai dengan kelompok-kelompok umat Islam terbesar di dunia yaitu NU yang pada saat itu mencalonkan seorang Bapak Ma'ruf Amin yang kemudian terpilih menjadi wakil presiden bersama Pak Jokowi. Jadi itu isu yang lagi hangat untuk diperbincangkan, diambil oleh Pak Jokowi, memanfaatkan momentum itu untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Ya, memang dalam politik tidak salah kalau kita memanfaatkan momentum untuk memanfaatkan kekuasaan. Karena harus fleksibel. Tidak boleh tidak boleh kaku. Karena kalau kita politisi baru, misalnya saya bukan politisi juga, cuma kalau yang saya lihat seorang politisi yang kaku, kemungkinan besar dia tidak bisa melanjutkan kontestasi ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi harus fleksibel. Dan Pak Jokowi seorang politisi senior, makanya Pak Jokowi itu dulu katanya, Pak Jokowi itu sosok yang akan membangun. Ya memang, tapi jangan lupa bahwa dia seorang politisi. Dia akan memanfaatkan momen-momen tertentu untuk mendapatkan apalagi mempertahankan kekuasaannya. Walaupun saya tahu bahwa bukan itu calon yang dia inginkan. Apakah menjadi fleksibel itu tidak apa-apa? Sedangkan itu kan mengorbankan konsistensi suatu partai atau suatu politisi sendiri karena menjadi sangat fleksibel. Mana ada politisi yang idealis? Oh, tidak ada. Sekarang tidak ada ya ternyata. Kalau politisi idealis dia tidak bakalan mendapatkan apa-apa. Iya sih. Sama kayak waktu mahasiswa dia itu idealis sekali. Pas gabung dengan politik, ikut dalam pemerintahan, pasti dia harus fleksibel. Atau biasa ini pendapat orang banyak misalnya. Dia itu waktu masih di luar pemerintahan, dia kritis sekali terhadap pemerintahan. Tapi pas dia menjabat seolah-olah sudah tidak kritis lagi. Nah, dikontrol, dikendalikan dan sebagainya. Jadi untuk menguji idealisme tentunya harus diuji dengan kekuasaan juga. Apakah dia masih idealis atau tidak. Cuman di Indonesia khusus umumnya kalau ingin mempertahankan kekuasaan harus mengorbankan yang namanya idealisme atau ketidakkonsistenan. Kita kalau karena konsekuensi dari idealisme adalah kesengsaraan. Kita itu kalau terlalu idealis kita sengsara. Kita tidak punya teman, kita sendiri karena kita idealis. Karena idealisme itu adalah ketika kita benar dan dianggap salah oleh orang lain. Oleh kebanyakan orang. Misalnya Arifah ini cuma sendiri. Dia selalu berpikirnya sendiri. Kebenarannya sendiri. Jadi kebenaran sekarang itu adalah kebenaran bersama. Kebenaran yang disepakati bersama, iya kan? Atau salah? Kan kalau kalian berorganisasi begitu juga kan? Ikut suara mayoritas. Apa yang Arifah mau tidak dimau sama semua pengurus OSIS kan batal. Misalnya. Tapi mungkin yang dimau oleh semua orang itu adalah sebuah kebenaran bersama, kayaknya. Baik. Nah, bagaimana dampak nyata dari politik identitas kepada masyarakat? Sebenarnya tindakan memilih wakil rakyat karena punya kesamaan agama, ras, ideologi, dan identitas itu baik atau buruk, Sar? Karena itu kan sebenarnya bias gitu, Sar. Tidak salah. Misalnya kita memilih orang karena sama suku dengan kita. Nggak apa-apa. Itu haknya orang. Tetapi atas dasar dia mampu atau tidak mengemban amanah atau jabatan itu. Itu yang salahnya di situ. Berarti tetap kayak kita harus tetap memilih karena dia berkemampuan, bukan karena kita relate. Tetap kita memilih karena dia berkemampuan baik, dia
apa ya, apalagi nanti untuk pemilih pemula, pasti kan tidak punya pengalaman atau track record bagaimana cara memilih pada saat pemilihan umum dan sebagainya. Jadi harus apa ya? Kita harus lihat bukan track record, tapi kita harus lihat, oh ya, saya pilih dia misalnya Sir. Saya pilih si A karena dia sama sukunya misalnya kayak orang Jawa juga. Bisa, tapi yang penting dia mau mewakili atau merepresentasikan pemimpin yang adil, yang jujur, bijaksana, amanah dan sebagainya. Jadi harus juga melihat track record ya, potensinya juga atau track recordnya. Jangan karena hanya sesuku, walaupun dia sudah korupsi berkali-kali kita masih pilih dia misalnya. Itu yang salah. Oh, itu yang salah. Jadi sebenarnya tidak salah untuk kayak memilih Pak Jusuf Kalla karena dia orang Makassar misalnya. Jadi presiden. Jadi wakil kemarin. Orang-orang kan kemarin kontroversi karena kayak bilang menang karena banyak yang relate saja. Ya tidak salah teman-teman. Yang salah itu kalau misalnya dia melakukan suatu tindakan yang tidak benar tapi tetap dipilih. Iya. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan personalnya Sir. Sir sudah berapa kali memilih? Dan apakah Sir pernah memilih dengan pertimbangan hanya identitas politik ataukah Sir punya kayak pertimbangan lain untuk memilih?